Di udara sepak bola Indonesia, kita sering mendengar ucapan seperti ini. Masa sih dari 267 juta penduduk Indonesia, gak ada 11 pesepak bola yang hebat? Karena ucapan ini seringkali diulang-ulang terdengar, seolah-olah jadi benar. Padahal salah. Salah kaprah. Sepak bola gak ada urusannya sama jumlah penduduk. Bayangkan, Uruguay itu 3,5 juta jiwa penduduknya. Dia juara 3 Piala Dunia 2010. Belgia 2018 kemarin semifinal Piala Dunia. Penduduknya 11,5 juta jiwa. Apalagi Islandia lebih dahsyat, cuma 635.000 penduduknya. Bayangin, 365.000 mereka bisa kan Piala Dunia. Jadi sepak bola nggak ada urusannya sama jumlah penduduk. Karena kalau urusannya cuma soal jumlah penduduk, itu Tiongkok yang juara dunia, 1,4 miliar. Nomor 2 India, 1,3 miliar. Lalu ada Amerika Serikat, 331 juta jiwa. Indonesia yang keempat. Kalau urutannya, ukurannya jumlah penduduk, Indonesia semifinal dong, Piala Dunia. Nah, jadi sepak bola itu nggak ada urusannya sama jumlah penduduk, nggak ada kaitannya. Sepak bola itu bicara tentang hal-hal lain. Jadi kalau Uruguay yang 3,5 juta jiwa bisa Piala Dunia, bisa juara 3 tahun 2010, itu pasti karena ada faktor lain. Argumennya biasanya kan begini, kan kalau banyak penduduknya banyak bakatnya. Benar. Tapi di sepak bola bakat aja nggak cukup. Kalau bicara cuma bakat, dimanapun semua bakat itu ada. Di semua tempat bakat itu ada. Tapi sepak bola sekarang bicara soal bagaimana bakat itu diasah dan dibentuk. Contoh Messi, Lionel Messi. Bakatnya lahir di Argentina. Tapi dia jadi maksimal, jadi optimal, jadi optimum itu karena diasah di Barcelona. Dia dibesarkan di lingkungan Barcelona. Jadi kata kuncinya ada lingkungan yang mengasah membentuk dia, dan itu lingkungan Barcelona buat Messi. Artinya kata kuncinya adalah football environment, lingkungan sepak bolanya. Karena di dalam lingkungan sepak bola pasti ada unsur yang namanya football development, pengembangan sepak bola. Jadi kuncinya itu tuh, yang biasa terdengar sehari-hari soal jumlah penduduk sebetulnya itu salah kaprah, nggak ngerti bola, nggak paham bola itu. Nah, balik tadi ke Uruguay yang penduduknya, negara kecil, penduduknya cuma 3,5 juta jiwa. Ngomong-ngomong, sepak bola kita pernah belajar ke Uruguay, belajar sepak bola. Tahun 2008 sampai 2012 ada program anak-anak muda belajar sepak bola ke sana. PSSI, yaitu SAD. Panjangannya Sportiva Anonima Deportiva. SAD Uruguay. Sepak bola muda kita yang bagus berangkatlah ke Uruguay. Dipilih berangkat ke Uruguay. Tahun 2008 sampai 2012. Banyak bertebaran sekarang alumninya di Liga 1. Tapi yang saya mau bilang, yang saya mau cerita bukan itu. Ada poin yang mau saya sampaikan, dan ini fakta yang banyak publik bola nggak ngerti atau nggak tahu. Waktu adik-adik kita, anak-anak kita datang ke Uruguay, itu mereka nggak langsung serta-merta jalani program latihan sepak bola. Kalau mau tahu, fakta yang nggak pernah terungkap, mereka selama 3 bulan atau 6 bulan awal, ada beberapa pemain, cukup banyak pemain, yang harus melakukan proses program perbaikan gizi. Saya ulangi, perbaikan gizi dulu. Jadi 3 bulan, 6 bulan mereka nggak berlatih. Mereka hanya memperbaiki gizi. Kenapa? Karena pihak Uruguaynya menganggap kondisi anak-anak kita, adik-adik kita waktu itu kurang gizi. Bayangin tuh. Bahkan mereka menyebutnya kondisi gizi anak-anak kita, adik-adik kita dulu itu ada di bawah standar WHO. Bayangkan. Jadi sepak bola nggak sesimpel kelihatannya. Adik-adik kita yang terbaik, yang punya bakat bagus, yang waktu itu diseleksi, dikirim ke Uruguay, tidak serta-merta langsung latihan bola, ikut program sepak bola. Padahal usianya udah 16, udah 17.
mereka harus diisi oleh program perbaikan gizi karena kurang gizi. Nah, yang ini pasti ini beneran nggak sengaja, karena mereka pasti nggak mau divonis kurang gizi. Siapapun pasti nggak mau. Jadi ini kondisi yang beneran nggak sengaja. Mereka pasti nggak mau disebut kurang gizi, tapi kenyataannya begitu. Dianggap kurang gizi sehingga proses programnya itu beberapa bulan hanya untuk memperbaiki pola makan, memperbaiki gizi. Ingat, tetap jadi solusi buat sepak bola Indonesia, bukan jadi polusi. Tetap di Gojek Bung Toh.